warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor NIM 2019-8-2018. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua kelas 6. Yuk simak videonya. Halo anak-anak semua. Halo Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Pada semangat kan ya buat belajar hari ini? Semangat. Yaudah, pertama-tama Ibu buka salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, tolong pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau menjelaskan sesuatu tentang kedisiplinan. Nih, anak-anak, kenapa kita harus bersikap disiplin? Ada yang tahu? Anak-anak, sikap disiplin itu harus ditanamkan dalam diri. Disiplin itu, contoh, mulai dari disiplin waktu, seperti datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum bel, anak-anak sudah ada di kelas. Nah, udah tahu maksud dari sikap disiplin itu apa? Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran juga langkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila dipimpin oleh Zahwa. Dia berdiri semuanya. Dalam hitungan 3 ya Zahwa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Mau senang-senang ke hari ini? Mau, Bu. Oke, kalau mau kita ice breaking dulu ya. Ya, Oke, tahu kan nyanyi lagu satu jari kanan, satu jari kiri? Pada tahu? tahu, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, ku dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kelinci lompat. Tiga jari kanan, ku tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah kamera cekrek. Empat jari kanan, ku empat jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, ku gabung jadi 10, jadi tepuk tangan hore. Oke, duduk semuanya. Oke, udah semangat? Sudah. Kayaknya kurang nih. Kalau ibu bilang semangat, terus kalian bilang semangat, semangat, semangat gitu ya. Oke. Ibu bilang semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Udah semangat kan? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya itu ibu mau nanya sama anak-anak. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, baik. Ibu beritahu ya. Nah, jawabannya itu karena kita harus menanamkan semangat nasionalisme, yaitu sikap nasional
nasionalisme itu sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Ya, udah dibuka bukunya? Oke, Ibu beri waktu untuk membaca selama 10 menit ya anak-anak. Dipahami dulu bacaannya, nanti baru Ibu jelaskan, oke? Oke, udah selesai waktu membaca. Anak-anak, kita masuk ke dalam materi ya. Oke, dibuka bukunya. Dengarkan Ibu akan menjelaskan ya. Baik. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberitahu dan kita akan belajar tentang apa sih manfaat tumbuhan di sekitar kita dan apa sih hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan tanaman tersebut. Nah, sebelumnya kan anak-anak sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Dalam pembelajaran ini juga kita akan belajar bagaimana kita bijak dalam mengkonsumsi nasi. Siapa yang di sini gak suka nasi? Gak ada ya? Masih semua makan nasi kan? Oke. Nah, sehari-hari dan setiap hari Beni itu dan adiknya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil nasi secukupnya. Nah, adik Beni sering tidak menghabiskan makanannya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Dan Ibu Beni seringkali mengingatkannya. Namun adik Beni ini tetap juga tidak menghabiskan makanannya. Dan dia tidak mau menghabiskan makanannya. Nah, berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya dan ia selalu mengambil nasi secukupnya. Sedangkan adiknya tadi berbeda. Dia tidak pernah menghabiskan nasinya dan selalu beralasan setiap dia diingatkan dia selalu bilang kalau dia udah kenyang. Jadi nasinya selalu tersisa. Nah, anak-anak, Ibu ingin memberitahu bahwa makanan adalah sumber energi. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Nah, ketika kita membuang-buang makanan, itu kita artinya telah boros menggunakan energi. Nah, di sini siapa yang masih suka nggak ngabisin makanannya kalau lagi makan? Nggak ada ya? Berarti semuanya kalau makan selalu dihabisin. Benar? Oke. Nah, tanaman itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Nah, kita sebagai manusia berhak memanfaatkan tanaman. Namun kita juga wajib untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya anak-anak, salah satu cara bijak dalam menikmati atau memanfaatkan tanaman adalah dengan tidak membuang makanan. Nih, bayangin kalau misalnya semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya. Nah, anak-anak, bijak memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya loh dan tidak membuang-buangnya.
tidak mengambil secara berlebih dan berlebihan. Jadi kita harus bijak dalam menghemat energi. Oke. Nih, Ibu ngasih tahu proses padi menjadi beras yang kita makan sehari-hari. Prosesnya itu sangat panjang loh. Yang pertama mulai dari padi itu dibajak. Hitungannya 1 hari. Padi ditanam itu hitungannya 21 hari sampai 30 hari. Dan padi berbiji yaitu hitungannya 100 hari. Padi dipanen itu hitungan harinya 120 hari. Nah, padi diambil dari sawah, hitungan harinya 122 hari. Padi dijemur dan digiling 130 hari. Biji padi jadi beras itu hitungannya 132 hari, baru ia menjadi nasi dan dimasak dan menjadi nasi. Nah, panjang kan prosesnya. Jadi kalau misalnya kita membuang-buang makanan itu, artinya banyak sekali orang-orang yang akan dirugikan. Nah, alangkah buruknya jika kita membuang-buang makanan, maka seharusnya kita berpikir dulu jika ingin membuang makanan. Nah, padi itu kan adalah tanaman ya, jadi dia juga tumbuh. Nih, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, seperti itu penjelasannya tentang tanaman padi dan prosesnya. Di sini ada yang masih belum paham? Sudah. Ibu harap juga sudah paham atas penjelasan Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Nah, tugas ini yaitu berkreasi, membuat kolase dari bentuk tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ada yang ingin bertanya apa itu kolase? Nah, Ibu jelasin aja langsung ya. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Bahannya dari dedaunan ya anak-anak. Sampai sini paham? Paham? Nih contoh misalnya kalian menggambar kupu-kupu. Nah, di dalam kupu-kupu itu nanti diisi dedaunan apapun. Boleh, apa aja boleh, mau warna apa, mau bentuknya kayak gimana, itu boleh. Yang penting kamu membuat gambar dan di dalamnya ditempeli dedaunan. Mengerti? Baik. Jika sudah paham, maka pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anak paham dan mengerti. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi, dan jangan lupa jangan membuang-buang makanan. Jika tidak habis, maka sebelumnya kita harus mengambil nasi secukupnya. Nah, sebelumnya kita nyanyi lagu Sayonara dulu sebelum pulang. Mau? Oke, kita nyanyi. Tahu kan lagu Sayonara? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke, makasih ya anak-anak. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk pembelajaran hari ini. Kawan pimpin doa untuk pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang anak-anak. Hati-hati di jalan ya.